Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para peserta program Sinau Bahasa Arab Qur'ani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan antum semua, kita semua senantiasa berada di bawah pemeliharaan, berada di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga kita tetap bisa mengikuti program Sipak ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan lanjutkan kajian kita masih di surat Al-Baqarah, yaitu ayat 164. Ya. Ini satu ayat yang cukup panjang. Nah, perjalanan yang lalu 3 ayat sepanjang ini satu ayat saja. Ya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batsa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayat liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Seperti biasa, kita akan pelajari dulu mufradatnya. Yang pertama adalah kata ikhtilaf. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, ikhtilaf, pergantian, perputaran. Ya. Al-lail, an-nahar, ya, kita mudah-mudahan sudah paham. Ada al-lail, an-nahar, malam dan siang. Al-fulk, nah, ini jarang terdengar. Al-fulk, al-fulku artinya kapal. Ya. Al-fulk allati tajri, berlayar. Ya. Fil bahri, al-bahru, laut. Ya. Yanfa'u, bermanfaat. Sudah menjadi bahasa kita dari yanfa'u, ya, naf'an, manfaatan, manfaat. Yanfa'u, bermanfaat. Annas, ya, wama anzalallahu, ini sudah kita ketahui, minas sama'i, min ma'in, ya, ini juga sudah kita ketahui, fa'ahya, nah, ahya artinya menghidupkan. Ya. Hayatun, kehidupan. Ahya, menghidupkan. Ya. Ba'da mautiha, ya, setelah hayah ada maut, ya. Babassa, nah, bassa itu artinya menyebarkan, ya. Bassa, menyebarkan. Bassa fiha min kulli dabbatin. Dabbah artinya binatang. Ya. Kemudian tasrifir riyah, tasrif, perputaran. Ar-riyah jamak dari ar-riyah, angin. As-sahab, tanda-tanda mau turun hujan, apa? Awan. Ya. Al-musakhkhar, yang dikendalikan. Ya. Bainas sama'i wal ard. La ayatin liqaumin ya'qilun. Ayat berarti tanda-tanda. Ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba diingat, ikhtilaf, al-lail, an-nahar, al-fulki, kapal, tajri, al-bahar, yanfa'u, ahya, dabah, batha, tasrif, ar-rih, as-sahab, dan al-musakhkhar. Baik.
berdasarkan mufradat yang sudah kita pelajari tadi, ya, coba kita pahami makna kandungan ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, khalq, penciptaan. Penciptaan apa? As-samawat wal ard. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Ikhtilaf tadi. Pergantian, perputaran al-lail wan nahar. Wal fulkil lati tajri fil bahri. Kapal, berlayar, lautan. Bima yanfa'un nas, yang membawa manfaat bagi manusia, yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Anzala yunzilu, sudah berkali-kali kata ini kita pelajari. Anzalallahul Qur'ana. Ya, contohnya, ini anzalallahu minas sama'i, apa yang diturunkan? Ma, ya, ma, air. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dengan air yang diturunkan oleh Allah minas sama, dari langit itu, Allah ahya. Apa tadi? Hayatun, hidup. Ahya, iya, menghidupkan. Yang dihidupkan apa? Al-arda, ya, tanah. Ba'da mautiha, setelah tanah itu kering kerontang, mati. Wa bassa fiha min kulli dabatin. Ya, kemudian Allah menebarkan di bumi tadi itu apa? Dabah. Ya, hewan, binatang. Min kulli dabat, dari macam-macam binatang. Wa tasrifir riyah. Ya, perputaran angin. Wa sahabil musakhkhar, awan yang dikendalikan tentu oleh Allah. Di mana letaknya? Bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Nah, di dalam ini semua terdapat ayatin liqaumin ya'qilun, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, yang mau menggunakan akalnya. Ya. Coba nanti ini dibaca, diulang, dan diterjemahkan. Baik, kita akan sedikit pelajari tentang struktur kalimat. Ya. Ini sudah pernah juga disampaikan pada pertemuan atau pelajaran yang lalu. Kita ulang dengan sedikit ada pengembangan. Ya. Tolong dilihat sini, ini jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah, kalimat isim. Ya. Ini struktur baru adalah dengan penambahan inna. Kalimat isim, jumlah ismiyah, kemudian inna, ditambahkan inna. Oke. Contoh di sini, Al-Qur'anu shifa'un. Al-Qur'anu shifa'un. Ini ya marfu atau dhammah, ini juga dhammah. Ya. Ketika dimasuki inna, maka berubah menjadi innal Qur'ana shifa'un. Ya. Inna sering kita artikan dengan sesungguhnya. Al-Qur'anu shifa'un, Qur'an itu adalah penyembuh. Innal Qur'ana shifa'un, sesungguhnya Qur'an itu adalah penyembuh. Ya, inna, dengan tambah inna. Nah, contoh kedua, fil Qur'ani shifa'un. Ditambah inna menjadi inna fil Qur'ani shifa'an. Ya. Ini yang berbunyi an, yang mansub ini justru yang di sini. Padahal di jumlah pertama yang di sini ini menjadi mansub, menjadi fathah. Ya. Karena susunan ini bisa dititani kalau setelah inna itu ada jar majrur, maka yang di sini kemudian menjadi mansub. Ya, inna fil Qur'ani shifa'an. Ya. Contoh berikutnya, al-masjidu fis-suqi. Ya, masjid itu ada di pasar. Innal masjida fis-suq, sesungguhnya masjid itu ada di pasar. Ya, ini tetap masjidah ya di sini. Seperti inna al-Qur'ana tadi, innal masjidah.
Sementara pada contoh keempat, fisuki masjidun berubah menjadi inna fisuki masjidan. Nah, di sini yang fathah, yang mansub. Tadi apa? Tandanya, kalau setelah inna itu ada jar majrur, ya, huruf jar diikuti isim, fil Qur'ani, ini fisuki, mungkin juga ala, mungkin juga li, ya, dan lain sebagainya, maka yang kedua ini menjadi mansub, menjadi berharokat fathah. Inna fisuki masjidan. Ya. Jadi ini bedanya apa? Al-masjidu fisuk. Masjid itu ada di pasar. Di sini fisuki masjidun. Di pasar itu ada masjid. Ya, tekanannya kan berbeda. Di sini untuk menekankan bahwa kalau pertanyaan di mana masjid? Nah, jawabnya di pasar. Ya. Fisuki masjidun. Ya. Bertanyakan apakah di pasar ada masjid? Oh iya, fisuki masjidun, di pasar ada masjid. Nah, itu kurang lebih begitu perbedaannya. Oke. Kita lanjutkan. Kembali kepada ayat tadi ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, dan seterusnya yang cukup panjang tadi. Ya. Itu jawabnya ada di sini. La ayatin. Ya. Ini jamak ayatun, jamak dari ayah. Andai kata ini dibentuk mufrad, tidak jamak, maka menjadi ayatan. Inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya ayatan. Tapi karena ini jamak, ya, ayatin, karena tidak ada ayatan. Yang ada ayatan. Kalau jamak ayat itu, kalau mansub itu menjadi in, ayatin. Ya. Nah, jadi ini ayat panjang. Itu satu kalimat. Dimulai dengan inna. Nah, kemudian ini subjeknya. Predikatnya di mana? Di belakang, jauh sekali. Ya. Sehingga ayat tadi kalau mau kita pilah-pilah, itu bisa seperti ini. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqaumin yaqilun. Inna fil fulkil lati tajri fil bahri la ayatin liqaumin yaqilun. Inna fi ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabatin la ayat liqaumin yaqilun. Inna fi tasrifir riyahi was sahabil musakhab al-musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Ya, jadi mudah-mudahan dengan demikian kita bisa memperoleh gambaran tentang struktur dari ayat ini. Ya, ayat yang cukup panjang, tapi hanya merupakan satu kalimat, ya, dengan struktur inna. Ya. Kalau innanya dihilangkan menjadi fi khalqis samawati wal ard ayatun. Ya. Fi khalqis samawati wal ard ayatun. Innanya dihilangkan. Fi ikhtilafil laili wan nahari ayatun. Ya. Jadi di sini tetap marfu, ya, berbunyi u dhammah. Oke. Kita masuk ke evaluasi. Ya, tadi ayatnya sudah kita baca, mufradatnya sudah kita beri, struktur kalimatnya sudah kita pahami. Sekarang coba dikerjakan evaluasi ini. Baca ayat itu dengan seksama. Pertanyaannya, sebutkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta bagi orang-orang yang mau berpikir. Liqaumin yaqilun. Apa saja? 1, 2, 3, 4, sampai berapa? Bisa dianalisis dari ayat ini. Oke? Mudah-mudahan ini tidak sulit. Kemudian evaluasi kedua, ya, ini menerjemahkan ayat ini. Ya. Ayat-ayat lain tapi mirip. Ya, yang pertama, inna fi dzalika la ayatun lakum. La ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya. Yang kedua, inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Ibrah, pelajaran atau contoh. Ya.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, tadi ulil absar, ya ini ulil albab. Absar jamak dari basar, penglihatan. Albab jamak dari lub, hati atau pikiran. Ya. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Ya, saya kira ini mufradatnya sudah kita ketahui semua. Wa sakhkhara lakumul laila, sakhkhara tadi apa? Menciptakan atau mengendalikan. Sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujum. Ya, nujum apa? Jamak dari najmun, bintang. Musakhkharatun bi amrih. Ya. Dikendalikan, diciptakan ya, atas perintah Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Yang terakhir, yumbitu lakum bihi zar'a wazaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli tsamarat. Yumbitu menumbuhkan. Lakum bagi kamu sekalian. Apa yang ditumbuhkan oleh Allah? Az-zar'a. Ya, tanaman. Az-zaitun, ya, tentu kita tahu itu. An-nakhil, ya, an-nakhil. Buahnya kita makan setiap bulan Ramadan ini, an-nakhil. Al-a'nab, jamak dari ainab. Ini makanan yang favorit yang disebut dalam Al-Quran ini. Anggur, ya. Wa min kulli tsamarat, dan juga semua buah-buahan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Oke. Demikian pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan para peserta masih bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas, karena semuanya itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Ada pepatah mengatakan, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali. Prestasi yang tinggi itu dicapai ya berdasarkan jerih payah. Sebesar jerih payahmu, sebesar itu pula prestasi yang dapat kamu raih. Nah, ini kata pepatah Arab, ya. Biqadril qaddi tuktasabul ma'ali. Demikian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.